فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baik. Masih pembahasan tentang firman Allah Ta'ala, wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah yang baik kepada umat manusia. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Rauh, bukan baca ruh tapi Rauh, ketentraman, kebahagiaan. Yang lain mengartikan Rauh artinya rahmah. Qala haddatsana Abu Amir al-Khazzaz an Abi Imran al-Jawni an Abdullah bin Samit an Abi Dzar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tahqiranna minal ma'rufi syai'a wa illam tajid falqa akhaka biwajhin muntaliq. Jangan sekali-kali engkau meremehkan perkara yang ma'ruf sedikit pun, sekalipun engkau tidak mendapat, apabila engkau tidak mendapatkan, yaitu tidak mendapatkan perkara yang ma'ruf untuk diberikan kepada saudara, sesuatu yang ma'ruf, maka jumpailah saudaramu tadi dengan wajah yang cerah ceria. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Baik. Dan juga Tirmidzi, semuanya dari jalur Abu Amir al-Khazzaz dari Abi Imran al-Jawni. Baik. Kembali ke atas, kata Imam Ibnu Katsir, wa akhrajahu Muslimun fi sahihi wa Tirmidzi min hadits Abi Amir al-Khazzaz wasmuhu Shalih ibnu Rustum bih. Iya, beliau thiqah. Wa nasaba an ya'murahum bi an yaqulu lin-nasi husna. Dan sesuailah, nasab itu terjadi munasabah, kesesuaian. Untuk Allah memerintahkan mereka mengucapkan yang bagus, mengucapkan yang baik-baik kepada umat manusia. Ba'dama amarahum bil ihsani ilaihim bil fi'il. Setelah Allah memerintahkan mereka untuk berbuat baik kepada mereka dengan perbuatan. Berarti di sini beliau menggabungkan, beliau memandang dari sisi apa? Lafaz-lafaz sebelumnya itu berbuat baik dengan fi'il. Baik itu terkait dengan Allah Ta'ala, yaitu ibadah kepada Allah. Ini fi'il secara umum. Kemudian juga apa? Berbuat baik kepada orang tua dengan fi'il. Kemudian kepada sanak kerabat, juga kepada anak yatim, dan juga kepada orang miskin. Kemudian yang kedua, yang setelah itu adalah dengan qaul, dengan ucapan. Baik. Dan ini lebih umum dan lebih bagus daripada yang disebutkan oleh Syekhuna Al-Harari rahimahullahu ta'ala. Beliau menjadikan lafaz-lafaz sebelumnya itu berbuat baik dari sisi harta. Adapun untuk yang sekarang dengan sisi ucapan. Jelas yang disebutkan Imam Ibnu Katsir lebih umum, yaitu fi'il. Fi'il boleh jadi dengan harta, boleh jadi dengan tenaga, dan seterusnya. Baik. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan di sini, fajama'a baina tarafai al-ihsanil fi'li wal qawli. Maka Allah menggabungkan antara dua ujung, yaitu dua ujung kebaikan, yaitu dengan perbuatan dan juga dengan ucapan. Summa akkadal amra bi ibadatihi wal ihsani ilan nas. Lalu Allah menguatkan, mengukuhkan perintah untuk beribadah kepadanya dan berbuat kebajikan kepada manusia bil muayyan, dengan amalan tertentu, min dzalik, dari perkara tadi. Wa huwa as-salatu waz zakah, yaitu salat dan zakat. Salat intinya kembalinya hubungan kita dengan Allah. Zakat ini isyarat kembalinya hubungan kita dengan para makhluk. Faqal wa aqimus salata wa atuz zakah. Allah berfirman, dan tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Wa akhbara annahum
tawallau an dzalika kullih. Dan Allah mengabarkan bahwasanya Bani Israel berpaling dari syariat itu semuanya, berpaling dari kebenaran dan perjanjian yang telah Allah ambil dari mereka. Ai tarakuhu wara'a zuhurihim, yaitu mereka meninggalkan perjanjian tadi ke belakang-belakang mereka. Wa a'radu anhu ala amadin ba'dal ilmi bih, dan mereka berpaling dari itu dalam keadaan sengaja setelah mereka mengetahui itu. Illal qalila minhum, kecuali sedikit dari mereka yang setia dengan ajaran tersebut, yang layak untuk apa? Nanti dibawa Nabi Musa alaihissalatu wassalam datang kepada masyar sampai ke surga. Wa qad amara ta'ala hadhil ummata binaziri dzalik, dan Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada umat ini semisal atau yang setara dengan syariat tadi. Ini menunjukkan apa? Syariat-syariat tersebut tidak dimansuh, tidak dihapuskan. Dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Miftah Daris Sa'adah mengatakan perkara-perkara yang termasuk makarimul akhlak itu tidak dihapus di syariat manapun, karena seluruh syariat mengajak kepada makarimil akhlak. Nggak mungkin dulu diperintahkan untuk jujur, lalu di syariat yang baru diperintahkan untuk dusta. Na'udzubillah. Itu ajaran yang memang Qur'annya lain, yaitu orang-orang Rafidhah, menyuruh untuk tatiyah dan sebagainya. Kemudian beliau mengatakan di sini fi suratin Nisa, dalam surat An-Nisa, biqaulih, dengan firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah. Boleh jadi wawunya ini adalah apa? Adalah atifah terhadap kalimat yang sebelumnya, atau boleh jadi wawunya adalah istinafiyah sebagai pembuka kalimat yang baru. Sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Ada isbat, ada nafi, kembali ke la ilaha illallah. Wa bil walidaini ihsana, takdirnya ma'ruf. Wa ahsinu bil walidaini ihsana, hendaknya kalian benar-benar berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin, juga berbuat kebajikan kepada yang tingkatan haknya lebih tinggi, tapi yang setelah itu lebih tinggi dari yang nanti-nanti, yaitu tinggi tapi lebih rendah daripada wabil walidain, yaitu kepada saudara mara, sanak kerabat. Kemudian yang berikutnya adalah anak-anak yatim, yang selanjutnya adalah orang-orang miskin. Baik, wal jari dzil qurba wal jaril junub, dan kepada tetangga yang dekat. Nah, ini alal khilaf. Ada yang mengatakan al jari dzil qurba adalah tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan juga. Yang lain mengatakan maksudnya adalah tetangga yang seagama. Yang lain mengatakan maksudnya adalah istri, karena dia adalah tetangga yang paling dekat. Wal jaril junub, dan tetangga yang sifatnya ajnabi, yaitu bukan sanak kerabat, atau mungkin secara fisikal memang dia itu rumahnya jauh. Yang lain mengatakan tetangga secara umum yang bukan istri. Semuanya mungkin. Tapi apa jelas yang pendapat ketiga tidak terlalu kuat, karena yang setelahnya menunjukkan itu wasahibi bil jam, dan teman yang di sampingmu, yaitu istri kalian. Wa benis sabil, dan berbuat kebajikan kepada orang-orang yang putus bekal di perjalanannya itu, di safarnya itu. Wa ma malakat aimanukum, dan kepada hamba sahaya kalian, orang-orang yang dikuasai oleh tangan kanan kalian. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang mukhtal, yaitu yang angkuh di dalam langkahnya, dan fakhura, yaitu yang berbangga-bangga di dalam ucapannya. Baik, laki-laki apa? Menggabungkan antara fi'il dengan qaul. Faqamat hadhil ummatu min dzalika bima lam taqum bihi ummatun minal umami qabliha. Maka umat ini menegakkan dari syariat tadi apa yang tidak ditegakkan oleh satu umat pun dari umat-umat sebelumnya. Yaitu apa? Ini memang umat yang terbaik, yang paling lunak hatinya, paling menegakkan syariat. Walillahil hamdu wal minnah, dan segala puji dan juga kurnia itu hanyalah milik Allah semata.
yang sangat jahil adalah apa? Sudah dipilihkan oleh orang tuanya masuk Islam, masuk umat Muhammad, ternyata milih ke syariat yang lain. Ini jahil sekali. Sudah dipilihkan yang terbagus, malah milih yang sudah mansuh dan keliru lagi seringnya. Wa minan nuqulil gharibati hahuna, termasuk dari penukilan-penukilan yang asing di sini. Nukul ini jam'u kasrah, jamak tapi banyak. Kalau jamaknya cuma sedikit, 9 ke bawah, nukulat. Ma dzakarahu Ibnu Abi Hatim fi tafsirih, yaitu cerita yang disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsir beliau. Qala haddatsani Abi, qala haddatsana Muhammad ibnu Khalaf al-Asqalani. Disebutkan dalam catatan kaki dia soduk. Bahkan apa sebagian, beliau mengatakan soduk. Kemudian qala haddatsana Abdullah bin Yusuf, yakni At-Tinisi. Disebutkan dalam catatan kaki siqatun mutqin. Ma'ruf. Ini beliau adalah apa? Salah satu dari gurunya Abdullah bin Mubarak. Qala haddatsana Khalid bin Subaih an Humaid bin Uqbah. Kalau Khalid bin Subaih disebutkan di sini soduk. Humaid bin Uqbah disebutkan di sini enggak? Baik, dohirnya adalah apa? Majhul. Didiamkan saja oleh Ibnu Abi Hatim. Ya Allah. Qal an Asati bin Wada'ah, disebutkan oleh Az-Zahabi min sighari tabi'in nasibi. Penyakitnya yang mana? Mungkin Humaid bin Uqbah tadi, orang yang tidak dikenal. Annahu kana yakhruju min manzilih, dia pernah keluar dari tempat tinggalnya. Fala yalqa yahudiyan wala nasraniyan illa sallama alaih, maka tidaklah beliau berjumpa dengan seorang Yahudi pun, demikian pula seorang Nasrani pun, kecuali beliau mengucapkan salam kepadanya. Dan tentunya ini keliru. Ini ra'yu. Kalau sanadnya sahih, ini ra'yu. Bukan apa? Bukan wahyu. Wahyu ma'ruf. La tabda'u ahlal kitab, apa itu? Bisalam. Rasulullah mengatakan jangan kalian memulai ahli kitab dengan salam. Wa idza sallama alaikum wa idza sallamu alaikum faqulu wa alaikum. Kalau mereka mengucapkan salam pada kalian, ucapkan saja wa alaikum. Baik. Faqila lahu ma sya'nuk, ditanyakan kepadanya, ada apa dengan Anda? Tusallimu alal yahudi wan nasrani, Anda mengucapkan salam pada Yahudi dan Nasrani. Faqal innallaha yaqul, maka beliau mengatakan sesungguhnya Allah berfirman, wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah yang baik kepada manusia. Wa huwas salam, yaitu salam. Baik. Dan jelas yang paling tahu tentang Quran adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak suka untuk orang Yahudi dan Nasrani dicaci maki di hadapan mereka dalam hadis Aisyah itu. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Qultu lahum, apa itu? Wa alaikum. Baik. Dan tidak mungkin Rasulullah ketika mengatakan wa alaikum ini berarti beliau tidak mengatakan husna. Beliau telah menegakkan keadilan dan itu baik. Dan nanti ada penjelasan bagus insyaallah dari Syekhuna Al-Harari rahimahullah. Baik. Qal rawa wa ruwiya an Atha al-Khurasani nahwu, diriwayatkan semacam ini pula dari Atha al-Khurasani. Kata Imam Ibnu Katsir, qultu wa qad sabata fi sunnah, telah pasti di dalam sunnah, annahum la yubda'una bis salam, bahwasanya ahli kitab tidak boleh dimulai dengan salam. Baik, karena Allah Ta'ala menamakan itu sebagai tahiyyah. Fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka jawablah dengan yang lebih baik atau yang setara. Dan kita tidak boleh menghormati orang kafir, walaupun apa, tetap menegakkan keadilan. Disebutkan dalam catatan kaki ini isyarat pada hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, yang mana Rasulullah SAW bersabda, la tabda'ul yahuda wal nasara bis salam. Apabila dan janganlah kalian mengawali orang Yahudi dan Nasara dengan salam. Fa idza laqitum ahadahum fi tariq fatarruhu ila adyaqih. Lalu jika kalian menjumpai salah seorang dari mereka di jalan, maka desaklah mereka ke yang paling sempit. Ya jelas negara kita tidak melakukan itu, dan kita tidak mampu untuk melakukan yang semacam itu.
di luar kemampuan, karena undang-undang yang berlaku tidak demikian. Tapi paling enggak apa, kita kerjakan yang kita mampu, yaitu tidak memulai dengan salam. Baik, ini diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain. Selesai sampai di sini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita ambil beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekhuna Muhammad Al-Harari rahimahullah. Setelah menyebutkan tentang berbakti kepada kedua orang tua, kemudian kepada sanak kerabat, kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Baik, secara panjang lebar beliau membahas tentang amalan-amalan tersebut. Lalu masuk kepada firman Allah Ta'ala, wa qulu linnasi husna. Baik, takdirnya apa? Wa qulna lahum qulu linnas. Dan kami katakan kepada mereka, kepada Bani Israel itu, ucapkanlah yang baik umuman, secara umum. Setelah tadi membicarakan orang-orang khusus, kemudian secara umum ucapkan yang baik-baik, husnan. Jelas husnan di sini adalah na'at. Na'at terhadap apa? Man'ut yang tersembunyi. Takdirnya apa? Qaulan hasanan. Wa qulu linnasi qaulan hasanan. Baik. Dan kata beliau ini semisal dengan hadis wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kalau dari sisi bangunan kata husn dengan hasan, apa perbezaannya? Husnan dengan hasanan. Baik. Apa perbezaannya? Kata beliau, kalau hasan ini mubalaghah, yaitu faratul husn, kebaikan yang amat sangat. Baik. Ini bedanya antara hasan dengan husn. Baik, berarti yang disebutkan dalam hadis tadi wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan hadis ini kata Syekh Yahya hukumnya hasan li ghairi. Boleh dihasankan karena penguat-penguat yang lain. Berarti apa? Perintahnya bukan hanya akhlak yang biasa, tapi akhlak yang bagus. Akhlak yang bahkan apa? Sangat bagus. Baik. Cuma apakah dalam ayat tadi wa qulu linnasi husnan ini berarti tidak terlalu bagus karena tidak menggunakan lafaz hasan, tetap dia menunjukkan yang sangat bagus. Kenapa? Karena husn ini masdar. Kita tahu bahwasanya masdar kalau diletakkan pada pola na'at berarti apa? Dia adalah lil mubalaghah. Sebagaimana dalam hadis dalam surat Yusuf dan yang lain-lain ma'ruf tentang masalah itu. Jadi apa? Sama saja yang di hadis dan yang di ayat sama-sama perintah untuk berakhlak yang sangat bagus, bukan sekedar akhlak biasa saja. Lalu beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat ihsan dengan harta, yaitu apa? Secara hartawi. Untuk orang-orang secara khusus, yaitu kedua orang tua, kepada sanak kerabat, kepada anak-anak yatim, dan kepada orang-orang miskin. Kemudian manakala harta itu tidak mungkin mencukupi semua orang, maka Allah memerintahkan untuk kita mempergauli seluruh manusia dengan perkataan yang indah. Yang mana orang yang berakal pasti mampu melakukan itu, memilih kata-kata yang baik, memilih adab-adab yang bagus. Baik. Nah, inilah rahasianya kenapa Allah tidak mencukupkan dengan yang sebelumnya. Karena tidak mungkin kita amal soleh dengan harta untuk semua orang, tapi paling tidak kita mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus, memilih kata-kata yang paling baik. Baik. Dan kita paham apa yang diinginkan oleh Syekh Al-Harari di sini. Kenapa beliau mengisyaratkan untuk orang-orang tertentu itu dengan harta? Karena hak mereka lebih besar. Jangan apa? Kalau orang lain dikasih harta yang banyak, tapi ayah, ibu, dan keluarga sendiri malah tidak dikasih harta. Ini terbalik. Karena apa? Jelas kebaikan dengan harta itu lebih mengena dan lebih berfaedah daripada sekedar ucapan saja dari sekian banyak sisi. Baik. Sebagaimana orang miskin, mana yang lebih bermanfaat bagi dia? Sekedar kita ucapkan yang baik-baik atau harta? Jelas dia sangat memerlukan harta. Demikian pula yang lain-lain secara umum. Jelas harta itu lebih bermanfaat dari secara umumnya. Baik.
Jadi kata beliau, makna dari ayat ini adalah hendaknya engkau mengucapkan perkataan yang lembut kepada mereka dengan pergaulan yang baik dan akhlak yang bagus. Juga perintahkanlah mereka untuk mengerjakan yang ma'ruf dan laranglah mereka dari yang mungkar. Jadi amar ma'ruf dan nahi mungkar itu termasuk akhlak yang baik, tidak seperti yang dipahami sebagian orang. Bagus, di sini beliau mengingatkan amar ma'ruf nahi mungkar juga termasuk ucapan yang baik. Yang penting apa? Dengan cara yang baik. Kemudian apa sih inti dari qaulul hasan? Al-qaulul hasan wa qulu linnasi husna bukan selalu berarti ucapannya selalu manis-manis. Walaupun penjahat pun kita katakan, oh Anda adalah orang yang baik. Bukan begitu. Tapi kata beliau, al-qaulul hasan huwaladhi yahsulum tifa'uhum bih. Ucapan yang baik adalah ucapan yang mana orang-orang akan memperolehi manfaat dengan itu. Ini semua adalah perkataan yang baik. Yang penting apa? Manfaatnya. Bukan semata-mata manis tapi ternyata isinya adalah keburukan misalkan. Karena apa? Berarti bukan manfaat tapi madharat. Kata beliau, di dalam penunaian syariat dan kewajiban ini, yaitu kalau Bani Israel mau menegakkan isi dari perjanjian yang teguh yang Allah ambil tadi, maka di dalamnya ada perbaikan keadaan masyarakat. Untuk siapa? Untuk mereka secara khusus dan untuk kita juga secara umum. Karena perintah pada Bani Israel dan Allah abadikan dan tidak dimansuh, berarti hakikatnya itu pelajaran untuk kita juga. Kalau ini dijalankan, niscaya masyarakat akan jadi bagus. Dan ini akan membawa masyarakat kepada tingkatan yang lebih tinggi dan kemajuan yang mencapai pada kemuncak kemuliaan dan keagungan. Ya betul, kalau itu dijalankan sebagaimana mestinya, kita akan mendapatkan apa yang Allah Ta'ala janjikan melalui lisan Rasulnya, yaitu kejayaan umat. Dan umat yang paling jaya bila, yaitu di masa keemasan Islam, 3 generasi yang pertama. Sampai-sampai Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Ahkam Ahli Zimmah mengatakan banyak sekali orang-orang kafir lebih suka tinggal di negeri muslimin, walaupun apa harus membayar jizyah setiap tahun, daripada tinggal di negeri kufar sendiri. Karena apa? Mereka melihat betapa buruknya akhlak, betapa banyak kezaliman di negeri kufar, dan juga apa? Belum lagi pajak bukan setahun sekali, boleh jadi berkali-kali. Baik. Itu kalau umat ini memang mau menegakkan syariat tersebut, niscaya akan mendapatkan kejayaan yang mencapai puncaknya. Baik. Nah, kemudian beliau mendatangkan faedah terkait dengan qiraah. Kalau qiraah kita secara umum, qiraah semuanya secara umum adalah husna dalam ayat itu. Wa qulu linnasi husna. Kalau qiraah Ya'qub hasanan, enggak masalah. Dan beliau mengatakan qiraah yang lain semuanya husna, dan ini adalah masdar sebagai sifat, sebagai naat. Tujuannya apa? Mubalaghah. Sebagai bentuk mubalaghah, penyangatan, yaitu sangat bagus. Bukan hanya ucapan yang bagus, tapi sangat bagus. Baik. Kemudian kata beliau, setelah Allah Subhanahu memerintahkan untuk para hamba menyembah Dia semata sebagai kalimat secara global, lalu Allah Ta'ala memperinci beberapa bentuk ibadah itu. Walaupun apa sebenarnya lafaz yang pertama itu la ta'buduna illallah, ini masuk di dalamnya segala jenis ibadah. Tapi apa? Kata beliau, Allah Ta'ala setelah itu memperinci, karena boleh jadi sebagian orang tidak memahami itu kecuali kalau mendapatkan taufik ilahi dan wahyu samawi. Makanya Allah memperinci dengan apa? Berbuat baik begini. Dan berikutnya apa? Wa aqimus shalah, dan tegakkan sholat. Apa makna menegakkan sholat? Yaitu hendaknya kalian menunaikan sholat yang diwajibkan pada kalian di dalam agama dan syariat kalian. Dan juga di dalam kemudian apa? Ini ma'ruf, menegakkan sholat, yaitu menunaikan sholat sebagaimana mestinya. Baik. Dan makna menunaikan sholat juga adalah menunaikannya secara sempurna, dari sisi rukuknya, dari sisi sujudnya, dari sisi tilawahnya, juga kekhusyuannya. Baik. Allah Ta'ala menyebutkan sholat dan zakat, padahal kedua perkara ini masuk dalam keumuman ibadah yang disebutkan di awal ayat, di awal perjanjian itu. Ini masuk dalam istilah apa? Zikrul khas ba'dal am.
Atau dalam istilah yang sering dipakai Syekhul Islam apa itu? Atful khas alal am, menggandengkan yang khusus kepada yang umum. Apa tujuannya? Idharan limaziyatihi wa fadlihi ala ghairih, untuk menampakkan keistimewaan perkara yang khusus ini dan keutamaannya dibandingkan dengan yang lain. Padahal ini masuk dalam keumuman ibadah, tapi disebutkan secara khusus untuk apa? Menunjukkan keistimewaan dia. Sebagaimana juga disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Apa itu? Atful khas alal am, tujuannya adalah yadulu ala mubalaghatil ihtimam, yaitu apa? Untuk bersungguh-sungguh memperhatikan masalah yang disebutkan secara khusus ini, dan agar orang tidak lalai terhadap masalah khusus tersebut. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya sholat ini disebutkan karena dia memang ibadah badaniyah yang paling utama. Sementara zakat itu adalah ibadah hartawi yang paling utama. Ini juga yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kalau Syekhul Islam pendapatnya sedikit lain. Ibadah badaniyah yang paling utama memang sholat, tapi ibadah badaniyah yang ibadah maliyah yang paling utama adalah nahar, yaitu apa? Menyembelih kurban. Karena Allah Ta'ala menggabungkan masa itu, fasholli li rabbika wanhar. Enggak apa-apa, intinya gabungan antara ibadah hartawi dan ibadah fisikal itu ada. Dan kemudian kata beliau, sholat ini intinya adalah memperbaiki jiwa, membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran kehinaan, juga sekaligus menghiasi jiwa dengan berbagai jenis keutamaan. Roh dari sholat adalah keikhlasan, juga kekhusyuan kepada keagungan dan kekuasaan Allah. Apabila ruh tadi hilang, maka sholat itu hanya tinggal bentuk-bentuk saja yang tidak bermanfaat sedikit pun. Tidak bermanfaat sedikit pun dalam artian, yaitu apa? Karena ruhnya hilang. Seakan apa? Seperti kata Ibnul Qayyim, seperti orang yang menyerahkan hamba sahaya yang sudah mati saja. Tidak diambil lagi manfaatnya. Walaupun secara syariat jelas sudah gugur kewajiban. Allahul musta'an. Sementara itu Bani Israel mereka berpaling dari sholat tadi, atau juga berpaling dari kekhusyuannya. Kemudian, dan tunaikanlah zakat, yaitu bayarkan zakat yang diwajibkan kepada kalian di dalam agama kalian. Atau maknanya adalah, yaitu serahkan zakat harta kalian kepada orang-orang yang berhak memperolehinya. Karena di dalam zakat itu ada perbaikan keadaan masyarakat. Tadi sholat perbaikan jiwa, jiwa sendiri-sendiri. Kalau zakat itu perbaikan masyarakat. Ilahuna wallahu a'lam. Tentang statement tentang lepas, katakan hulu tu bukan perkataan saja yang menyebabkan perbuatan. Jadi dari mana dia dapatkan? Al-qal, kata para ulama, al-qal dia itu seringkali di dalam hadis dan dalam Al-Quran itu dia umum, yaitu apa? Qaulul lisan dan qaulul fi'il. Seperti apa? Qala bi kadza, maksudnya adalah fa'ala kadza. Jadi apa? Dia umum, bukan hanya ucapan tapi juga perbuatan. Makanya akhlak yang baik bukan hanya ucapan tapi apa? Ya perbuatan dan seterusnya. Dari segi lafaznya. Iya. Tadi saya mau. Kenapa? Ayo, itu termasuk itu juga. Ada banyak hadis dari Nabi yang qala bermakna fa'ala, banyak. Bismillahirrahmanirrahim.